by the way pernah kerja di kantor di Jerman juga. Nah, itu lu Mhm. bahkan dibayar per hours juga? Iya, tapi kan itu kan kontrak ya, jadi in Oke. the end of the month ya sama gitu salary-nya segitu gitu. Oke, sekarang gue Cuma pengen kita tahu nih, tahu nih salary lo berapa? ih nggak boleh lah kalau itu mah. Ih, boleh tahu. Lo di Pokoknya Jerman nggak di Jerman nih rentangnya aja deh gitu, rentangnya aja deh. Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kali ini kita bakal, ngobrolin sesuatu ya, tentang quotes of life. Jadi sebenarnya kayak kita tuh pengen tahu nih, kisah kehidupan, kesuksesan dari seseorang. Nah, di sini aku lagi bersama siapa nih? Mbak Raras, ya. Jadi sekarang ini santai aja ngomongnya ya, jadi kayak gue di sini kayak iya. lagi mewawancarai lo ya, Ras, ya. Jadi gini, eee, Jadi gua lo ya? ya gue lo ya, nggak usah terlalu kaku ya. Nanti ini gue Ya cut udah. sih pasti. Iya ya. Oke. Nah, semuanya kenalin, nama aku Wina Diana Sari. Nah, aku, temennya Raras sebenarnya. Jadi kita memang kayak udah kenal dari, zaman S2 ya. Jadi kayak kita tuh kuliah Mhm. bareng dulu. Nah, jadi ya gue kenal dia dari situ. Nah, di sini gue ngelihat kayak Raras nih, mungkin definisi sukses seseorang tuh beda-beda ya, Ras, ya. Gua nggak tahu Mhm, apakah lo benar. bisa membilang diri lo sukses, tapi kalau gua ngelihat, sebagai orang lain lo udah termasuk, cukup hebat buat seorang, wanita yang memang, notabene adalah apalagi wanita Indonesia gitu ya. Nah, itu tuh udah bisa dikategorikan sebagai sukses gitu. Mungkin banyak banget nih sukses-sukses yang berikutnya. Nah, gue di sini pengen tahu banget nih, Ras, sebenarnya kayak lo tuh tips triknya menjadi wanita sukses masa kini, Cela, gue nggak ngerti deh ini bahasanya apaan, tapi apa sih gitu. Nah, oke, jadi lo sekarang lo tinggalnya di mana sih, Ras, sekarang? Yang setelah kita kuliah itu, lo belum cerita kita kuliah di mana. Jadi kita Oke. kuliah di Jerman, di kota Bremen. Nah, setelah itu Nadia pulang ke Indonesia for good, terus gue di sini, nikah sama pacar gue, terus kami pindah dari kota Bremen ke kota Düsseldorf. Jadi sekarang gue di Düsseldorf. Aso, gue mau bilang aso tapi gue bilang asik. Itu udah berarti itu udah kayak saking lamanya banget kita udah nggak ketemu ya. Ya, jadi lu, Mhm. memang dari Bremen itu terus memutuskan pindah ke Düsseldorf. Nah, itu kenapa? Eee, Sebenarnya suami gue duluan yang pindah karena dia mulai bisnis, cleaning-nya itu di sini, di kota Düsseldorf. Jadi gue setelah, skripsi gue masih tesis gue masih di Bremen, terus, abis itu gue sidang baru gue pindah. Jadi sebenarnya gue pindah ke sini emang karena ikut suami gue. Oke, berarti lo, setelah skripsi kemudian baru, apa namanya, selesai ya, berarti lo lulus Mmm, S2 terus baru mhm, setelah itu lo pindah ke Düsseldorf mhm, gitu ya, bareng mhm, sama suami lo gitu ya. Nah, mhm, sebenarnya nih awal mula nah jadi ini bagi yang belum tahu ya, jadi Raras ini sama suaminya ini memang, berbisnis gitu ya, di bukan mhm. kota orang lagi ya, Ras, ya, kayak udah negara orang, lo tuh berada di negara orang dan lo Iya, tuh berbisnis gitu, lo being an entrepreneur gitu, mmm, itu sesuatu yang kalau menurut mhm, gue pribadi itu wow banget gitu ya. Karena, gue nih kan kayak misalnya gini deh, kita-kita suka berbisnis, pasti banyakan orang banget mmm, sekarang suka bisnis gitu kan, kayak karena lo nggak pengen kerja sama orang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau mhm, gue setara gue sekarang, apalagi seumuran gue sekarang ya, lo seumuran gue lah ya, Ras, ya, ya kan? Nah, jadi iya dong. iya dong. Nah, jadi gitu, kebanyakan kayak mindset kita adalah berbisnis itu ya di dalam kota kita gitu, atau mau nggak mau ya di dalam negara. Nah, ini tuh udah kayak lintas Mmm, negara. Ini sesuatu yang amaze banget gitu ya. Kadang-kadang tips dan trik untuk melakukan bisnis gitu kan, oh begini begini begini. Nah, tapi di sini lo tuh kayak udah apa ya, ada batasannya itu lu kayak udah melampaui batasan itu kalau menurut gue. Nah, ceritain dulu deh, mhm.
awal mulanya kenapa kalau akhirnya berbisnis sama suami lo, awal mulanya kayak mencetuskan, "Oke, kayaknya I'm gonna do bisnis di sini nih," gitu, mhm, gue mau start bisnis, gue mau start mhm, life gue di Jerman. Nah, itu gimana, Ras? mhm. Jadi ya sebenarnya awal muasalnya dari, suami gue dulu. Jadi dia bilang, dia kan senior kita ya, ya kan lo tau lah, dia senior Oh, kita, jadi lo, setahun di atas kita. sama senior nih pacarannya nih? Aduh ketahuan deh. Oke. Iya, jadi, dia tuh kan setahun di atas kita. It means dia udah duluan, selesai dari kampus, kita masih di kampus, isn't it? Terus, jadi setelah dia lulus, dia mikir, "Aku mau kerja, first mau kerja di Jerman, atau mau balik ke negaraku," dia orang Azerbaijan, "atau, mau bisnis nih di sini, di Jerman," gitu. Setelah dia timbang-timbang semuanya, terus dia ambil keputusan bahwa, kayaknya kerja maksudnya karyawan tuh, nggak apa ya, bukan tipenya dia gitu. Jadi mendingan aku jadi, entrepreneur aja gitu. Kecil nggak apa-apa, it's okay, tapi aku nggak under someone gitu, nggak ada di sebuah perusahaan ada bosnya gitu. Kan kadang-kadang ada tipikal orang yang kayak gitu ya, karakternya yang emang, lebih baik sendiri daripada dia dalam artian disuruh-suruh orang atau segala macam gitu. Jadi ya dari situ awalnya, terus ya udah banyak banget, mmm, apa namanya, bisnis-bisnis yang udah kita pertimbangkan, tapi terus kayaknya yang paling cocok buat kita untuk buka cleaning cleaning company deh gitu. Karena yang lain-lain tuh banyak faktor ya, salah satunya dengan, apa namanya, biaya, capital-nya gede misalnya, terus, experience-nya juga nggak ada gitu. Jadi yang paling mudah buat kami waktu itu, ya si cleaning ini, gitu. Dari situ mulainya, Oke, berarti lo baru berdua nih abis ya, itu maksudnya lo bersama-sama dengan pacar lo mmm, pada saat itu ya, belum jadi suami ya? ya Oke, mikirnya bareng, heeh, oke. dan yang mulai dia duluan, karena kan kita masih sekolah gitu, Mhm, masih masih ngampus, anak sekolahan banget. gitu. Iya, kita kan sekolah banget. Oke. Nah, Ya, berarti setelah setelah akhirnya, Anar ya, Anar suami lo akhirnya memutuskan untuk, mhm, start the business gitu kan, di Jerman. Nah, mmm, sebenarnya lo sempet ngerasa mhm, takut nggak sih kayak, "Wah gila nih nanti kalau misalnya kita, bisnis di Jerman capital-nya gimana? Maksudnya modal usahanya gimana? Gede apa enggak? Terus udah mmm, gitu kalau udah ngeluarin modal terus udah gitu tiba-tiba nggak laku bisnis lo gitu atau nggak nggak sukses, sukses gitu ya, ya, terus gue harus yes, gimana? Nah itu sempet ada nggak sih kayak ketakutan-ketakutan buat lo sendiri? Buat lo ya, gue tanya buat lo ya? iya ya. Kalau buat gue pribadi, sebenarnya waktu itu gue adalah investor, I karena see. yang melakukan itu beliau, yang capital-nya gitu dari saya, maksudnya saya tuh, ya Ya, dari orang tua lah ya gitu. Tapi maksudnya, bilang ke orang berarti tua lo bahwa, tim Jipyong ya? "Apaan tuh?" Itu kan ketahuan banget Nonton kan nonton Korea tuh startup ya. ya kan? Oke, oke. Iya iya. Iya gitu. Jadi, aku maksudnya gini, waktu itu udah pasti kita obrolin bareng-bareng, kita lihat semua aspeknya, kita pertimbangkan, terus mana yang paling cocok sama kita tuh, yang paling sedikit capital-nya, yang tidak memerlukan banyak experience, terus yang paling mudah dilakukan, dan kalau misalnya nanti, nggak sukses tuh, minimal risk gitulah. Jadi itu yang kita pilih gitu. Jadi udah diperhitungkan sih, bukan yang cuma asal-asal aja. Oke, berarti lo memang udah membuat sebuah kayak bisnis plan ya? Iya ya, Oke. mhm, ya. Sebenarnya, Sampai bahkan, eee, sorry, sampai bahkan kenapa pilih kota Düsseldorf tuh emang benar-benar kita pertimbangin. Jadi kalau Bremen udah enggak karena kotanya kecil, mmm, jadi kan ini cleaning cleaning company. Kita mikirnya
logik dong kalau harus kota berkembang, banyak bisnis, banyak gedung, banyak sekolah, banyak mall, karena harus ada objek yang harus kita bersihin nih, gitu. Harus kita bikin clean. Kalau misalnya kota kecil kan, apa? Jadi, waktu itu Bremen aja nggak masuk dalam perhitungan kita, jadi pasti kita harus pindah dari move out dari sini, gitu. Kotanya mana aja? Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, sama Frankfurt waktu itu. Jadi ada 5 kota ini yang benar-benar emang kita bikin market research, emang benar-benar emang niat sih gitu, karena modalnya terbatas, jangan sampai gagal. Jadi harus cari informasi sebanyak-banyaknya supaya decision kita tuh tepat sasaran. Penting banget sih banyak info supaya meminimalisir error. Oke, berarti lo pertama banget tuh memang cari did the market research itu tadi ya, itu penting banget ternyata ya. Dan apalagi lo di negara orang dan suami lo, pacar lo ya waktu itu memang juga bukan dari Jerman ya. Jadi kayak lo berdua itu kayak bener-bener sama-sama ngerantau. Nah ini apalagi makin amazed lagi gue sama lo berdua nih, karena memang luar biasa dong Ras. Lo kebayang kan kalau misalnya bisnis yang tiba-tiba lo jalanin kalau di kota orang yang masih satu negara, masih satu bahasa, satu kebudayaan, terus ya pemerintahannya juga sama gitu. Nah ini kan pemerintahan Jerman dan mungkin bagi yang belum tahu pemerintahan di Jerman itu ketat banget ya Ras ya, bener nggak sih? Yes. Dalam melakukan ketika lo melakukan bisnis nih. Iya. Udah pasti rule-nya beda sama Indonesia, ya kan? Kita nggak tahu, bahkan rule berbisnis di Indonesia aja nggak semua orang tahu, nggak semua orang paham, ya kan? Gue sendiri mengakui bahwa belum pernah buka bisnis yang benar-benar serius di Indonesia, jadi nggak tahu rule-nya di Indonesia gimana. Terus di sini seperti yang kita tahu di Jerman itu pajaknya wow, ya kan? 19% VAT-nya gitu. Indonesia bahkan nggak segitu besarnya. Jadi kayaknya semua tuh penghasilan perginya ke pajak gitu. Jadi ya itu yang harus dipertimbangkan, ya harus benar-benar harus dipikirin deh gitu. Tapi ya kalau nggak dilakuin kan nggak tahu, betul, kita bakalan sukses atau nggak gitu. Jadi ya udah. Oke, berarti lo sekarang dari awal pertama banget lo ke Jerman sampai sekarang tuh lo udah berapa tahun sih, Res? Kita kan dari 2013 akhir ya. Gue sih datang Oktober. 1 minggu telat dari kalian semua udah mulai kelas, gue baru seminggu kemudian datang. Nah, ini terang banget nih, Res. Oke, berarti lo memang udah hampir kurang lebih ya 7 enggak dong. Ya 7 tahunan ya, Res ya? 6 tahun. Ya, kok 6 tahun sih? 7 kali. Lu gimana sih? Tapi lu kan, MBA bukan sih? Tapi kan 2013-nya tuh akhir gitu loh. Iya, tapi kan 2013, Ras, kita 2020. Ya oke deh. Tuh, ya blok. Gimana sih? Ya, I'm so sorry. Soalnya gue tuh selalu ngitung 2014 deh, karena 13 tuh kayak cuma sebulan doang gitu. Oke. Ya udahlah ya, 7 tahun lah. Nah, 7 tahun ini berarti lo kan lulus tahun 2000 berapa sih ya? Bareng gak sih sama gue 2015 ya? 2015 lo lulus S2. Nah, dari situ dari 2015 itu berarti lo start this cleaning company ya? Iya. Kalau boleh tahu cleaning company lo apa sih namanya? Namanya Richtig Sauber. Richtig Sauber, berarti bener-bener bersih gitu ya? Yes. Ya, I see. Sesuai slogan. Ya, oke. Berarti si bener-bener bersih ini ya kan? Gue nggak enak banget ya ngomongnya bener-bener bersih. Ya udah, berarti si bener-bener bersih ini ya kan? Nah itu udah punya berapa karyawan sih sekarang, Ras? 23. Wow, itu karyawannya dari mana? Macam-macam. Ada yang orang Irak. Ada yang Syrian, ada yang Azari people juga banyak. Indonesia ada nggak? Terus Germans ada, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti gue ntar apply di lo lah ya. Oh bisa. Nanti saya langsung jadi apa ya? Manajer apa maunya, Bu Nadia? Manajer bagian bersih-bersih, it's okay lah, Ras. Pokoknya nggak apa-apa deh gue ya.
Nah, jadi Ya si emang Rifty, semuanya bagian oh bersih-bersih iya sih. bagian bersih-bersih ya bener. Ya udah gue bagian keuangan deh, nggak apa-apa deh, gue keuangan deh boleh megang duit. Aduh, saya kurang gimana ya kalau ibu yang keuangan tuh, saya Nanti merasa saya kurang ajakin ke gitu. Zara deh. Ya kan jadi si Rifty Iya, Zauber ini berarti sudah Rifty Zauber bener nggak sih? Rifty Zauber ini berarti udah kayak 5 tahun ya berdirinya. iya, jadi dia itu adalah perusahaan, franchise, karena Mm-mm. kan lagi-lagi balik lagi nggak punya experience, terus kita mikir, perusahaan apa ya yang maunya mulai tapi minimum gagal? Ya Oke, franchise, karena kita oke. di negara orang, pengennya buru-buru, Hmm. terus capitalnya juga sedikit, experience nggak ada. Tuh, mau nggak mau kan kita, oke deh franchise. Jadi karena si franchise ini berjalan dengan baik di 5 tahun ini, jadi gue memperpanjang kontrak gue gitu Oke, sama si berarti perusahaan Ristic Sauber itu. nah Rifty Zauber ini perusahaan Jerman dong berarti. Iya ya, Oke, berarti mm, ada di beberapa kota atau gimana sih? di banyak kota, di Oke, banyak ada kota. di banyak kota. Nah, Mm, gue pengen tahu nih Ras, franchise di Jerman tuh sesusah franchise di Indonesia nggak sih? Pertama, kalau franchise di Indonesia mm, setahu gue pasti biayanya mahal banget ya. Gue mm, nggak tahu itu beda-beda sih ya, tapi gue iya iya. beberapa kali franchise dan kayak emang bener-bener dipatok gitu loh. Ya sama sih kalau di sini juga kan. Itu kan sebenarnya namanya franchise kan kita seperti beli nama dan beli Mhm mhm. manajemennya. Mhm mhm. Jadi ya pasti ada biaya apa namanya fee bulanan Mmm, kayak mhm. gitu-gitu. Mhm. Terus ada biaya masuknya, biaya beli namanya. Itu dia sih yang gedenya cuma di situ doang. Cuma ya waktu itu ya reachable ya. Maksudnya kita kan juga cari yang nggak terlalu mahal gitu. Bukan nggak terlalu mahal ya, ada yang lebih murah lagi, tapi itu adalah yang masuk ke budget kita gitu. Yang lebih mahal lagi banyak banget. Gitu. Mmm, tapi lo, ada nggak sih kekecewaan tertentu dengan akhirnya lo berdua tuh udah decided nih, oke kita franchise, tapi ada nggak sih kayaknya, "Ih gila ya kenapa ya kita bisa franchise dulu?" Gitu. Ada nggak sih yang kayak akhirnya lo berdua tuh kayak disappointed gitu loh? Apa ya? Paling kan mereka bilangnya mau bantuin kita dalam hal marketing. Karena Mhm. kan kita juga bayar ada marketing fee-nya Mhm. buat mereka setiap bulan. Tapi nggak tahu kenapa udah dari setahun ini kita nggak pernah dapat klien dari mereka gitu. Nggak pernah dapat klien dari pusat gitu. Selalu semua klien itu kita cari sendiri. Padahal itu salah satu kewajiban mereka juga di dalam kontrak untuk kalau misalnya ada nanti orang yang cari ya, kan Düsseldorf nih. Ada klien yang di Düsseldorf atau sekitar Düsseldorf itu mereka harus langsung menghubungi partner yang di Düsseldorf. Tapi Mmm. kayak udah setahun nggak ada gitu. I don't know. Emang bener-bener real nggak ada yang minat atau mereka tidak spend apa namanya uang marketingnya kita ke itunya dia ke Google Ads-nya itu. I don't know. Cuma nggak mau mikir negatif sih. Cuma kayaknya kok udah setahun nggak ada klien dari mereka. Padahal tiap bulan kita bayar ya Mhm gitu. mhm. Agak mencurigakan aja. Cuma gimana cara ngeceknya coba? Kan kalau Iya iya. Google Ads tuh udah sistem tuh udah ribet. Oke. Ya, itu sebenarnya gue dulu pernah 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 ngejalanin franchise juga sih, Ras. Jadi kayak, Hmm. di Indo ya, bukan di Mhm, Jerman gitu ya. Nah, jadi gue mhm. dulu tuh pernah ngejalanin franchise dan, actually it happened juga sih, Ras. Jadi kayak, dengan apa yang dijanjikan, ya kadang-kadang nggak semuanya bener-bener kayak direalisasikan gitu oleh pusat ya. Nah, Ya. misalnya kalau gue kan memang di bidang jasa sama dong ya, kita di bidang jasa juga ya. Nah, Waktu itu apa sih bisnisnya? bisnis ini John, bimbel. Oke, heeh. Ya, jadi gue di bimbel ini, Mmm, kalau gue tuh mmm, kayak lebih dijanjiin, apa namanya tuh, kan kalau bimbel otomatis lo hubungannya sama materi gitu ya, materi mhm, pelajaran mhm. dan lain sebagainya. Nah, di sini sukanya kalau misalnya pelajaran-pelajaran gitu biasanya ada kunci jawabannya. Lo even kalau misalnya mau beli buku buku di Gramedia ada kunci jawabannya kan di belakang gitu kan. Nah, kunci jawabannya ini berfungsi untuk menstandarisasikan,
jawaban lu gitu kan. Nah, tapi yang mmm, terjadi adalah gu pihak gua nggak dikasih gitu. mmm, Nah, jadi itu yang problem gue dulu pernah pernah ada yang kayak gitu mhm mhm. nih, gitu. Nah, tapi akhirnya lo menyelesaikan masalah itu gimana dong? Nggak, I mean like itu nggak terlalu mengganggu sih karena kita juga sebenarnya, bisa cari klien sendiri. Cuma sebenarnya kan itu hak kita dong, eee, dapat dari mereka. Cuma ya nggak mau memperpanjang sih. Ini udah dan gue memperpanjang kontrak. Jadi sebenarnya itu cuma masalah kecil sih. Yang lainnya sih gue, eee, apa namanya, satisfied sama mereka gitu. Makanya gue memperpanjang kontrak. Jadi ini udah Oke. kontrak yang jalan di tahun ke-6 kan. Jadi setiap 5 tahun kan mau perpanjang atau enggak gitu. Dan Oh, kita berarti lo memperpanjang itu masih ada 4 tahun lagi dong ya untuk iya iya, maksudnya untuk mhm menjalankan bisnis lo ini ya? mhm, Oke. Oke iya oke. Berarti gitu. sebenarnya lo posisi lo di bisnis lo ini apa sih, Ras? Kayak, ada posisi-posisinya, lu kalau misalnya nonton drakor nih ya, kalau gue nonton drakor Mhm ada CEO gitu kan, ada mhm. apa gitu, ada CTO atau apa gitu. Nah kalau di Jerman tuh gimana sih? Gue pengen tahu nih, karena gue bener-bener nggak tahu di sana tuh, kayak ininya tuh gimana sih? Apa sih, kayak atas kalau kita kan kayak direktur atau terus bawahnya manajer. Nah kalau di perusahaan lo apaan? Kalau yang CEO-nya kan udah pasti bukan saya ya. Partner pasti. Kalau heeh. Ya jadi, apa ya, mungkin kayak Eh, Ibu CEO. di ya Bu Menteri lah ya gitu Menteri. saya, Oke. wakil lah ya gitu. Oh, iya Karena iya. bener-bener, mmm, perusahaan kita tuh kecil sih. Jadi cuma Anar, aku, terus ada kita punya kayak sekretaris yang emang ngurusin semua kontrak apa segala Mhm. macem gitu. Terus habis itu udah langsung semua pekerjanya itu. Jadi bener-bener pendek banget gitu. Oke. Perusahaan Nah, kecil kok, pekerja jadi ini, pekerjanya kontrak kah? Atau mhm, kayak, dibayar per jam atau per bulan? Staff lo? iya kontrak, yang mana, Staff? si sekretaris ini yang Bukan, di yang di kantor bawahnya? atau yang kerja di yang Bawahnya? paling bawah? Yes. Kontrak semua kontrak Kontrak semua, semua setahun? heeh, kan dan memang kalau di Jerman kan semua bayarnya per hours, Oke. gitu. Bahkan Ya tapi emang bentar. dikalkulasinya monthly, Oh gitu. per Enggak, bulan, misalnya gini gitu. nih, lo kerja di kantor gitu ya. Lo kan pernah kerja di Mhm, kantor juga ya, Ras, ya. Jadi si iya, Raras ini by the way pernah kerja di kantor di Jerman juga. Nah, itu lo mhm, bahkan dibayar per hours juga? iya, tapi kan itu kan kontrak ya, jadi in Oke. the end of the month ya sama gitu salary-nya segitu, gitu. Oke, sekarang gue Cuma pengen kita tahu nih, tahu nih, salary lo berapa? ih nggak boleh lah kalau itu mah. Ih, boleh tahu, lo di Jerman Pokoknya nggak, di Jerman nih rentangnya aja deh gitu, rentangnya aja deh. jadi gua kan 2 kali, pindah tempat kerja ya. Yang pertama itu di, apa namanya, mmm, di kantor yang urusannya bukan marketing sama sekali, di supply chain, perusahaan supply chain gitu. Itu range-nya 40 sampai 45.000 per year. Kalau perusahaan yang kedua itu di sebuah hotel Ini terkenal, 40 sampai Rp45.000, bukan rupiah nah ya, euro empat ya puluh anyway. ribu per tahun. Jadi lo Ya, hitung sendiri bulanannya, oke. 40 sampai 45.000 per tahun. Oke, kalau di Nah, Indonesiain berapa? aduh nggak tahu ya serius, berapa sih Oke. sekarang, ininya, Coba nih eee, gue iniin ya, gue nggak tahu rate-nya sekarang sih. Lo saking udah salary lo duitnya dapat dari euro, lo lupa. Tapi zaman kuliah dulu lo selalu ngitung-ngitung. Jadi gue sama dia nih ya, iya ya, sama mau dia beli tuh yang cabe kayak aja iya mau beli cabe aja gue yang kayak, gila sekarang, euro berapa nih gitu kan, wah naik naik gitu, rate-nya naik. mhm, Gila sekarang 17.000 woy. karena kan urusannya ibu Iya. kita ngirim ke Iya sini makanya, kan heeh uangnya, jadi kita heeh. harus harus Iya iya, compare, betul betul. sekarang kan nggak ada urusan. Iya, sekarang nggak ada urusan ya kan. Oke, coba gue Yes cari yes. dia 40.000. Waduh banyak banget ininya nolnya. Nah, nolnya banyak, tapi ya itu tadi yang gue Ya bilang, potongan. 35 sampai 40% itu pajak dan insurance. Nah, jadi Ah, lo hitung aja serius? sendiri. Iya ya. Oke, Jadi itu sekitar take ini kalau home di pay sini 685 juta.
per per tahun tahun, ya, per dibagi tahun dan itu 12. dibagi 12 ya kan, lo hitung sendiri sekian, terus itu dipotong lagi sekitar 40% untuk insurance lo pakai apa? TK. TK, Dan oke. dulu kan dulu tuh sebelum nikah, jadi itu beda lagi kelas, Iya apa namanya, insurance-nya iya. gitu. Kalau udah nikah beda lagi, punya anak satu beda, punya anak 2 beda, single beda gitu. Jadi waktu dulu kan gue masih single. Oh. Oke, jadi udah akhirnya lo di perusahaan supply chain sini, terus akhirnya lo pindah gitu? Pindah ke salah satu hotel, Oh oke, bergengsi itu 46.000 sampai 48.000. 46 sampai Ya 48. 45 sampai 48 Oke. Itu ribu per per tahun. tahun. Itu lo berapa tahun di situ? Nah, itu belum sempet setahun karena habis itu kan gue nikah. Oh, setelah itu lo nikah. Abis itu lo nikah Iya. ya, abis itu. Terus udah Iya, itu ada pindah lagi nggak lo? enggak. Setelah maksud gue Habis itu setelah gue nikah, di sini. oh abis itu Habis lo itu gue yang di sini ngejalanin bisnis. mendedikasikan, hidup Jadi lo saya di dedikasikan hidup lo buat suami dan anak lo dan perusahaan yang lagi kalian jalanin sekarang ini. ya, Oh. ya. Jadi sebenarnya pas di tangan gue tuh perusahaan udah matang, udah jadi. Oh, oke. Berarti memang, Anar banget yang ngerintis yang pertama banget Iya, ya, yang pertama dia banget tuh dia yang iya, ngerintis, terus tiba-tiba, lo dengan udah bekerja di tempat yang lain, terus akhirnya lo bantu laki mhm, lo gitu kan. Nah, mmm, itu, bener. ini gue pengen tahu nih ya, Res, ya, kalau di Jerman nih, ini kita ngomongin di Jerman. Nah, Mmm, ini banyak nggak sih orang Indonesia yang kayak lo? Gitu, pertanyaan gue. gimana gimana? Maksudnya Banyak nggak sih yang orang kayak gue Indonesia yang gimana nih? pertama kerja di sana? Terus sebenarnya Mmm, tips-tips untuk kerja di sana tuh gimana? Atau bahkan banyak juga nih orang Indonesia yang di sana ya, yang kayak, start bisnis kayak lo kayak gini nih,